teman-teman yang lain. Untuk suara saya apa sudah terdengar? Halo? Sudah, Ibu. Oke, PPT sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang resistance training gitu. Jadi mungkin apa namanya resistance training ini sebenarnya sudah tidak asing lagi gitu ya oleh kalian gitu. Apalagi ini sudah semester akhir, di mana resistance training ini mungkin ada beberapa yang menyebutnya sebagai weight training, kemudian juga mungkin ada juga yang nyebutnya mungkin lebih Indonesianya gitu ya, latihan beban, mungkin akan beban dan sebagainya. Yang mana mungkin kedua dari istilah-istilah tersebut itu memiliki maknanya sama, yang mungkin membedakan nanti terkait apa namanya dosisnya, kemudian juga mungkin juga alat yang digunakan dan sebagainya. Apakah dengan apa namanya beban internal maupun beban yang eksternal, yang mana resistance training ini merupakan suatu latihan gitu, latihan yang menyebabkan otot ini berkontraksi melawan tahanan eksternal. Nah, inilah ciri khas dari suatu resistance training gitu ya, yang dimana resistance training ini merupakan latihan yang dalam latihannya itu menggunakan adanya tahanan. Tahanannya ini bisa berupa tahanan internal sebenarnya, ataukah mungkin tahanan eksternal, di mana latihan dengan lawanan tahanan tersebut itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan otot, tonus otot, massa otot, dan daya tahan otot. Yang mana mengingat apa namanya manfaat gitu ya, apa namanya manfaat dari latihan resistance training ini yang berupa kekuatan, meningkatkan kekuatan otot bahkan sampai ke daya tahan otot, maka biasanya resistance training ini bisa dijadikan sebagai program untuk pencegahan cedera olahraga, atau mungkin juga resistance training ini juga bisa diberikan ketika kita sedang memberikan program latihan gitu ya pada pasien-pasien atau atlet atau klien kita yang telah mengalami cedera olahraga, sehingga resistance training ini bisa kita jadikan sebagai program untuk pencegahan maupun rehabilitasi pasca cedera gitu, yang mungkin kalau misalkan ya selama ini mungkin lebih banyak resistance training ini kita berikan pada program rehabilitasi gitu ya, baik itu mungkin dari tidak hanya cedera olahraga saja, tapi mungkin dari kasus-kasus yang lain, bahkan mungkin apa namanya muskulo, kemudian pediatri, geriatri, itu kan juga tidak apa namanya tidak jauh gitu ya, tidak asing juga dengan penggunaan resistance training ini. Nah, mungkin yang membedakan resistance training yang kita gunakan di sini mungkin kalau misalkan di olahraga ya dia yang lebih spesifik pada atlet olahraga ataupun dunia olahraga gitu, baik itu untuk pencegahan cedera olahraga maupun rehabilitasi pasca cedera olahraga. Nah, tahanannya pun sebenarnya tahanan yang bisa kita berikan gitu ketika kita memberikan program resistance training ini sebenarnya nggak hanya tahanan eksternal, ternyata tahanan internal pun bisa. Tapi memang kalau misalkan yang apa namanya atlet gitu ya, apalagi memang orang-orang dengan kondisi fisik yang memang dia cukup kuat gitu ya, biasanya kita tetap harus menggunakan tahanan gitu berupa tahanan eksternal, misalkan dumbbell, kemudian rubber, atau misalkan mesin atau alat-alat apa namanya eh, beban, kemudian elastic band, bahkan mungkin juga berat badan orang gitu ya. Tapi orang lain berat badan ini bisa kita jadikan sebagai tahanan eksternal. Nah, sedangkan untuk tahanan internalnya memang yang bisa kita gunakan ini adalah dari berat badan itu sendiri. Jadi, misalkan contohnya beberapa latihan tahanan gitu, tapi menggunakan apa namanya berat beban itu sendiri. Sebenarnya kayak misalkan push up, pull up itu adalah latihan yang juga dia mengarah ke arah resisten, tapi memang yang digunakan bebannya di situ adalah beban berat badan dia sendiri gitu ya, bukan berat beban orang lain atau dengan menggunakan tahanan eksternal lainnya. Nah, untuk indikasi dari resistance training sendiri itu sebenarnya banyak gitu ya. Jadi tidak hanya diberikan pada
orang yang sehat gitu, ataukah mungkin hanya orang yang telah mengalami cedera olahraga saja. Tapi tadi sudah disebutkan bahwa memang resistance training ini bisa kita terapkan pada berbagai macam kasus, mulai dari mungkin kasus yang degeneratif, mungkin juga pada pasien dengan metabolic syndrome, mungkin juga pada pasien-pasien dengan gangguan neuronya ya. Jadi banyak. Nah, ini contohnya beberapa kasus yang memang sering diberikan recent training, mulai dari artritis, kemudian cardiovascular disease, diabetes, kemudian resiko jatuh, hipertensi, bahkan sampai ke stroke gitu ya. Ke stroke ini di mana kasus-kasus ini yang apa namanya biasanya diberikan resistant training ataupun indikasi bisa diberikan resistant training. Berikut adalah manfaat gitu ya, apa namanya dari resistant training. Yang pertama, dengan melakukan resistant training ini ternyata bisa meningkatkan kekuatan ototnya, kemudian daya tahan otot, kemudian juga daya ledak otot, kemudian bisa meningkatkan apa namanya eh, kepadatan tulang, kemudian juga meningkatkan dari communication between ini ya antara apa namanya otak dengan masal, kemudian apa meningkatkan dan juga mensekresi atau peningkatan sekresi dari growth hormone, peningkatan regulasi dari glukosa darah dan juga peningkatan dari kapasitas kardiovaskularnya, endurance-nya. Nah, di mana kalau ketika misalkan kita memberikan apa namanya resistant training gitu ya pada atlet kita atau misalkan pada pasien-pasien kita, ternyata uh, prosesnya justru dengan diberikan resistant training itu akan terjadi yang namanya proses katabolisme, di mana proses katabolisme ini ada ketika otot diberikan suatu beban, ternyata yang terjadi pada otot tersebut itu adalah kerusakan yang mikroskopis, terjadi robekan pada sel-sel otot. Nah, di mana ketika uh, sudah terjadi robekan gitu ya pada sel-sel otot, nah disitulah tubuh akan mulai memberikan sinyal. Nah, jadi nanti akan dari tubuh akan disalurkan beberapa faktor pertumbuhan, misalkan seperti insulin, hormon pertumbuhan, kemudian protein ataupun nutrisi lainnya, itu nanti akan diarahkan dan disalurkan, gitu, dialirkan ke otot untuk memperbaiki kerusakan otot yang sudah terjadi karena adanya beban tadi, pengangkatan beban tersebut, sehingga dengan adanya faktor-faktor yang sudah diberikan, dialirkan ke otot yang sudah robek, nah di situ akan terjadi proses yang namanya ada proses anabolisme. Nah, di mana itu akan terjadi proses regenerasi otot yang mana ketika otot itu mulai tumbuh kembali gitu ya, mulai baik kembali, ternyata otot yang tumbuh kembali ini justru dia memiliki kekuatan yang lebih gitu dibandingkan dengan otot yang sebelum rusak gitu. Jadi apa namanya otot itu menjadi lebih baik gitu karena situ akan terjadi peningkatan dari apa namanya massa ototnya gitu. Jadi ada pembesaran massa otot, di situ akan terjadi hipertrofi otot, kemudian juga akan terjadi peningkatan dari seperti miofibrilnya, sarkoplasma. Nah, di mana nanti itulah yang akan menunjang gitu ya untuk terjadi peningkatan kekuatan otot, daya ledak maupun daya tahan otot. Begitu juga ketika apa namanya latihan beban ini kita berikan gitu ya, yang tujuannya memang adalah untuk peningkatan dari kebatatan mineral tulang gitu. Nah, sudah terbukti gitu ya bahwa sekarang ini kan mitos yang mungkin dulu pernah ada yang bahwa anak kecil gitu kan nggak boleh diberikan latihan beban gitu, atau misalkan latihan beban ini hanya boleh diberikan pada orang yang mulai usia dewasa. Nah, itu kan sudah terpatahkan gitu. Bahkan anjuran yang saat ini adalah latihan beban ini kalau bisa diberikan pada anak-anak sedini mungkin gitu, karena ternyata dengan diberikan latihan beban itu bisa uh, meningkatkan gitu ya apa namanya kepadatan mineral tulang yang itu nanti akan menunjang untuk proses untuk tumbuh kembang mereka, seperti misalkan apa namanya tingginya ya kan, tidak apa namanya resiko osteoporosis semakin tertekan menurun gitu kan. Nah, karena ternyata dengan latihan beban itu akan memberikan suatu adaptasi tahanan pada tulang. Jadi tulang ini ketika diberikan beban dia akan
melakukan yang namanya adaptasi dengan berat beban itu, yang sehingga ketika latihan itu diberikan terus-menerus dengan beban yang sama, maka yang semulanya mungkin itu terasa berat gitu ya oleh tulangnya, ternyata setelah melakukan beberapa kali tulang ini akan beradaptasi gitu, sehingga di beban itu, di level itu termasuk yang ringan gitu ya, sehingga dia bisa apa namanya meningkatkan lagi level untuk bebannya, yang mana itu juga bisa meningkatkan atau memberikan efek yang namanya efek osteogenik atau peningkatan dari kebatan mineral tulang gitu ya. Jadi itulah manfaat ataupun apa namanya eh, adaptasinya gitu yang terjadi pada tulang ketika kita melakukan back training ataupun resistance training. Nah, yang mungkin yang sering kita lakukan gitu ya untuk resistance training ini, yang sering kita lakukan ini kita menggunakan bebannya ini berupa band gitu ya, pita elastik, yang mana latihan resistensi dengan elastic band ini termasuk latihan yang memang atau resistance training yang memang cukup mudah untuk dilakukan gitu kan, kemudian juga memiliki beberapa benefit lainnya dibandingkan ketika kita mau memberikan latihan beban dengan alat yang lain gitu ya. Nah, mungkin dengan elastic band ini kita bisa memberikan latihan resisten ini untuk di semua level usia gitu ya, mulai dari yang anak-anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan sampai ke lansia, di mana elastic band ini dengan latihan resisten dengan elastic band ini bisa kita jadikan atau kita berikan pada latihan-latihan yang memang tujuannya adalah untuk pencegahan cedera maupun untuk apa namanya latihan yang rehabilitasi pasca cedera, yang mungkin di beberapa latihan gitu ya, apalagi yang memang sudah sering gitu ya terjun ke lapangan gitu, mungkin ada yang apa namanya on field gitu ya, ketika di klub olahraga study club gitu ya, mungkin sudah terbiasa gitu ya dengan melakukan latihan resisten ini dengan elastic band, yang mana ketika kita mau menggunakan elastic band ini dalam latihan resisten itu juga nggak perlu misalkan datang ke gym atau tempat fitness, atau juga kita nggak perlu beli alat berat yang mana harganya pun elastic band ini jauh lebih terjangkau gitu ya, murah, kemudian mudah didapatkan dibandingkan dengan misalkan apa namanya alat beban yang lainnya. Nah, untuk indikasi latihan resisten gitu khususnya dengan elastic band ini, yang pertama adalah ketika ada gangguan postural, gangguan fungsi motorik, kinerja otot, kontraktur, bahkan sampai ke gangguan kardiovaskular gitu, yang mana dari semua indikasi latihan resisten band, latihan resisten gitu ya, itu semua bisa kita berikan elastic band ini. Nah, mana yang mungkin yang membedakan nanti ini adalah terkait apa namanya jenisnya, grade-nya gitu ya. Nah, mungkin elastic band ini mungkin kita lebih sering mengenalnya sebagai TheraBand, padahal sebenarnya TheraBand ini adalah merek gitu ya, merek. Jadi sebenarnya untuk yang uh, pita gitu ya, pita elastis itu, untuk yang TheraBand ada merek kayak misalkan kayak uh, deterjen gitu ya. Semua sebutnya Rinso, padahal mereknya Soclean, ya kan, Attack, tapi kita menyebutnya semua Rinso. Nah, begitu juga dengan elastic band ini, karena memang untuk merek yang kayak memulopori dari awal itu adalah merek yang TheraBand ini, sehingga kita menyebutnya lebih ke TheraBand. Nah, padahal mereknya ini beda-beda. Sekarang kita mungkin lebih seringnya atau yang kalian punya gitu ya, dapatkan dari kampus Physiokit itu yang mereknya Kettler, dan warnanya pun bermacam-macam gitu. Jadi misalkan satu merek itu terdiri dari beberapa warna, yang mana warna ini sebenarnya kan tujuannya bukan supaya lebih uh, manis gitu ya, warna lebih bagus gitu atau menarik. Sedangkan sebenarnya warna ini adalah dia yang menentukan terkait grade dari apa namanya rigiditas masing-masing band setiap warna. Nah, contohnya misalkan yang TheraBand gitu ya. Misalkan TheraBand ini terdiri dari uh, 8 tingkatan warna gitu ya, mulai dari yang tan gitu kayak putih tulang bahkan sampai yang ke gold. Yang mana memang setiap warnanya ini dia memiliki rigiditas yang berbeda-beda gitu. Semakin dia tipis, maka uh,
untuk dosisnya, intensitasnya gitu ya, itu lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan elastic band yang dia tebal, kemudian dia sulit untuk apa namanya di stretch gitu ya. Nah, itulah nanti yang mungkin membedakan kapan sih kita harus memberikan elastic band yang dengan elastisitas atau rigiditas yang rendah, yang sedang, dan juga yang apa namanya tinggi gitu. Nah, itu kita pasti akan menyesuaikan dengan pasien kita. Kalau misalkan anak-anak, ya kemungkinan kita nggak akan bisa memberikan yang dia yang tebal, yang paling rigid gitu. Tapi mungkin kita bisa memberikan yang apa namanya paling rendah atau bahkan yang middle gitu kan. Nah, kalau yang kalian punya itu kan yang Kettler ya. Kettler itu ada tingkatannya, ada warna pink, ada warna merah hati, kemudian ada merah marun gitu kan. Beda ya marun sama apa namanya merah hati. Nah, yang pink inilah dia yang paling tipis gitu ya. Mungkin kalau pernah lihat di lab gym itu ada yang warna pink atau di lab motion itu kan tipis banget sehingga ketika kita tarik itu sepertinya kayaknya mudah tahanannya itu dia lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang marun ataukah yang merah hati. Nah, ini untuk prinsip latihannya. Jadi ketika kita melakukan latihan resisten band itu ada prinsip-prinsip yang memang harus dilakukan seperti misalkan untuk melakukan pengulangan gitu ya di semua rentang gerak yang lengkap gitu. Jadi tidak hanya misalkan eh, abduksi horizontal di shoulder gitu. Mungkin kita hanya tarik sepanjang bandnya saja, padahal harusnya dilakukan di rentang gerak yang lengkap sampai misalkan 180 derajat, kemudian lakukannya harus secara terkendali, koordinasinya baik gitu kan. Kemudian juga kita harus memperhatikan terkait apa namanya posisi tubuhnya bagaimana, kemudian terkait biomekanik tubuhnya dan juga misalkan aturan seperti tidak boleh menahan nafas, kemudian juga setiap repetisi setnya itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga latihan dengan resisten band ini, latihan resisten yang menggunakan band itu sifatnya itu harus progresif, di mana untuk latihan atau pemberian bebannya itu harus terus meningkat untuk bebannya. Jadi misalkan yang di awal ini dengan menggunakan yang warna pink, yang rigiditasnya memang paling rendah. Kemudian kita evaluasi lagi, misalkan 2 minggu kemudian setelah itu 8 kali dilakukan, kita tingkatkan lagi, kemudian sampai akhirnya pasien kita itu atau klien kita bisa sampai dengan menggunakan elastic band yang paling rigid gitu, yang paling besar untuk apa namanya intensitasnya. Nah, itu beberapa prinsip gitu ya latihan dengan resisten band. Nah, di sini ada beberapa jenis latihan resisten band. Jadi sini mungkin lebih ke tekniknya gitu, teknik-teknik latihan gitu dengan menggunakan resisten band. Yang mana nanti di sini saya berikan untuk e-booknya gitu, e-book untuk apa latihan-latihan atau teknik yang dengan menggunakan resisten band di mana uh, dalam teknik tersebut itu terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ada latihan-latihan yang memang dia dikhususkan untuk apa ekstremitas atas dan juga ada yang untuk ekstremitas bawah. Nah, di mana dari teknik-teknik inilah nanti yang kalian akan menentukan kira-kira kalau misalkan pasien dengan apa namanya pos ACL gitu ya, pos ACL kemudian dia sudah di fase apa namanya di fase 3 atau fase 4 kira-kira teknik mana sih yang bisa kita berikan gitu ya. Nanti itu contohnya ada di situ. Jadi nanti ada gambarnya bagaimana cara melakukan, kemudian dosisnya baik itu mungkin dari repetisi, set, kemudian rest intervalnya semua sudah ada. Jadi nanti tinggal dipraktekkan saja. Seperti misalkan untuk ekstremitas atas. Jadi ada beberapa teknik gitu ya. Ini masih banyak, nggak hanya ini aja gitu. Contohnya teknik-teknik yang sering digunakan gitu ya ketika kita memberikan resisten apa training ini pada pasien kita yang biasanya digunakan khususnya untuk ekstremitas atas gitu. Ada yang namanya pull down, ada yang flyer, reverse flyer, bahkan sampai ke shoulder press. Sedangkan kalau yang lower body ada gas pedal, leg press, squat, squat shuffle, sampai ke leg curl dan juga macam-macam masih banyak lagi gitu ya. Mungkin sebenarnya sudah ada beberapa
teknik yang sering digunakan oleh kalian, baik itu ketika kalian memberikan program latihan resisten dengan elastic band gitu ya pada pasien muskulo, mungkin kemarin ketika di pasien misalkan yang ACL mungkin dengan Pak Dimas. Nah, sebenarnya mungkin sudah ada dan sudah pernah kalian lakukan, tapi mungkin nggak tahu nama teknik itu apa gitu ya. Nah, ini nanti contohnya. Nah, contohnya yang pertama ini ada pull down. Jadi ini contohnya. Jadi teknik pull down seperti ini. Jadi kayak misalkan kita melakukan aduksi dalam posisi tangan di atas ya, di fleksi shoulder, kemudian kita lebarkan elastic bandnya itu sampai ke abduksi 90 derajat, kemudian ada yang fly, kemudian ada reverse fly, gas pedal, kemudian leg press dan masih banyak lagi. Ini contoh-contohnya gitu, baik itu mungkin yang untuk di ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Nah, kemudian, jadi latihan resisten ini bisa kita berikan gitu ya. Tadi kan tidak hanya pada pasca cedera saja, tapi juga untuk program pencegahan cedera olahraga. Nah, di mana sebenarnya latihan resisten ini nggak hanya bisa kita terapkan pada artis saja, tapi pada orang yang pemula, pada orang yang sebelumnya juga baru mau memulai latihan beban, atau mungkin pada orang-orang yang masih tergolong dalam aktivitas yang rendah maupun yang sedang, ini juga sudah bisa kita berikan gitu. Jadi nggak hanya pada atlet ataupun orang yang sudah terbiasa dengan latihan beban. Nah, contohnya di sini ada beberapa program latihan gitu yang sudah ditetapkan, sudah diprogramkan, di mana latihan beban gitu ya dengan menggunakan resisten band ini terbagi menjadi 4 level. Level 1 ini yang getting started, jadi ini untuk beginner, untuk pemula gitu. Kemudian level 2, level 3, dan juga yang level 4 ini ada yang super fit gitu. Jadi benar-benar orang dalam kondisi yang memang fit. Nah, di mana di masing-masing level ini nanti dia sudah ada nih program latihannya itu apa saja, baik itu untuk yang ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Nah, misalkan nih level 1. Jadi level 1 ini benar-benar untuk orang-orang yang baru mau memulai latihan beban. Jadi misalkan masih ada yang nggak berani gitu ya, belum kuat misalkan angkat dumbbell gitu. Nah, kita bisa memulai latihan beban ini dengan menggunakan level 1 getting started ini. Jadi ini untuk memperkenalkan tubuh gitu ya dengan latihan resisten. Kemudian ini untuk di awal ini memang lebih fokus pada grup otot yang besar. Kemudian juga pada level 1 ini benar-benar sudah disesuaikan nih dengan dosis, dengan program yang seperti ini, diharapkan ini tidak berlebihan gitu ya, tidak apa namanya eh, apa tidak ya over ini ya, tidak terlalu berlebihan pada orang-orang yang memang dia belum terbiasa melakukan latihan beban. Nah, contohnya misalkan ketika dia melakukan latihan dengan teknik pull down gitu, di situ sudah ada nih dia harus melakukannya berapa set, satu setnya berapa repetisi dan juga rest-nya. Nah, di situ untuk repetisi kan ada 8 sampai 15. Nah, perlu diingat bahwa prinsip dasarnya gitu ya dengan menggunakan atau dengan latihan resisten band ini kan harus progresif, sehingga mungkin di minggu pertama dia dengan repetisi 8 kali satu set gitu, tapi mungkin di minggu kedua dia sudah sampai ke 15 kali gitu ya, sampai akhirnya dia lulus di level 1 ini, dia beranjak ke level 2. Nah, level 2 ini dia mungkin lebih tinggi ya intensitasnya gitu, karena dimana yang sebelumnya mungkin dia sudah menggunakan setnya itu hanya satu, sedangkan yang di level 2 ini dia sudah menggunakan 2 set gitu ya, dimana memang level 2 ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot dalam waktu yang singkat gitu. Jadi misalkan sudah terbiasa nih mungkin latihan, tapi mungkin hanya sebatas misalkan aerobik gitu, misalkan suka running, suka FOMO-nya kan sekarang lagi lari, mulai lari lagi ya. Nah, kemudian tapi mungkin dirasa ketika lari itu masih
apa namanya, kadang-kadang ototnya masih lemah, kemudian mungkin juga selain dari kardiovaskularnya gitu ya, mungkin masih terkendala gitu, terbatas waktu apa jarak larinya karena kekuatan otot ini. Nah, mungkin bisa langsung ke growing strong. Jadi nanti dengan latihan seperti ini, dosis seperti ini bisa diterapkan gitu ya. Misalkan selama beberapa kali latihan, misalkan frekuensinya 3 kali dalam seminggu, misalkan selama 4 minggu. Nah, kemudian nanti meningkat lagi ke level 3 yang advance, di mana ini memang sudah program latihan resisten yang lebih lanjut gitu, yang lanjutan, di mana mengikuti yang sebelum-sebelumnya gitu mungkin terlihat bahwa dari tekniknya gitu jenis latihannya pun dia semakin banyak dibandingkan dengan yang level 1 maupun yang level 2. Begitu juga dengan dosis latihannya yang semakin tinggi. Nah, yang terakhir dari level 3 ini biasanya kita juga sudah mulai gitu ya menggunakan tahanan eksternal lainnya. Misalkan kita tambahkan latihan ini dengan dumbbell, kemudian atau misalkan barbell dan sebagainya. Tapi karena memang fokusnya di sini adalah latihan resisten dengan elastic band gitu. Jadi mungkin itu kita skip gitu ya untuk jenis latihannya. Nah, ini misalkan contohnya ada apa namanya incline chest press, kemudian ada fly, lateral arm rise, sampai ke half sit up. Nah, semua sudah ada, nanti tinggal dipraktekkan. Nah, kemudian ketika memang orang tersebut sudah melalui 3 level tadi, kemudian atau memang orang-orang yang sudah dikatakan bugar, sudah dikatakan fit gitu ya, tanpa ada apa permasalahan kebugaran lainnya gitu ya ketika kita mau mencoba gitu yang sudah terbiasa latihan beban misalkan dengan dumbbell tapi kita misalkan mau coba dengan menggunakan resistance band gitu atau elastic band kita bisa menggunakan program latihan yang super fit ini. Nah, di mana di sini untuk apa namanya latihan program super fit ini memang sudah terlihat sangat banyak gitu ya untuk latihannya gitu. Yang mungkin kalau kita yang masih apa namanya baru pemula ketika melakukan ini ya mungkin ngos-ngosan juga meskipun latihannya dengan yang mungkin hanya dirasa oh cuma pakai elastic band gitu tapi nanti bisa dicoba sendiri gitu ya orang melakukan apa latihan resisten tapi dengan elastic band itu juga cukup untuk apa namanya menghabiskan kalori gitu ya. Ini untuk yang super fit. Nah, jadi ketika misalkan sebenarnya kondisi yang dia memang belum terlalu fit gitu, jadi mungkin sebaiknya jangan langsung menggunakan yang dosis ini. Mungkin kita bisa langsung yang ke advance tadi aja, yang ke level 3 yang lanjutan. Nah, itu untuk misalkan untuk yang pemula, misalkan itu memang untuk yang apa namanya kita mungkin yang mau memulai latihan beban, gitu kan latihan beban yang mungkin belum bisa keluar misalkan atau ke fitness center atau mau lakukannya di kos aja di rumah aja kita menggunakan alat yang ada dengan apa namanya elastic band yang kita punya gitu bisa mengikuti apa namanya program latihan tadi baik dari level 1 sampai ke yang level 4 super fit. Nah, tapi ketika kita mau memberikan ke atlet yang memang dia sudah spesifik cabang olahraganya, kita nggak bisa sebenarnya sembarangan gitu kan memberikan apa namanya latihan-latihan dengan teknik yang mana aja semau kita. Nah, di mana setiap perlu diingat bahwa setiap atlet di cabang olahraga itu kan memiliki standar biomotor atau komponen fisik tubuh yang berbeda-beda ya. Komponen fisik yang berbeda-beda disesuaikan dengan masing-masing cabornya. Nah, misalkan contohnya cabur jogging. Nah, kalau misalkan cabur jogging, berarti untuk kekuatan ototnya ini kan lebih ke ekstremitas bawah gitu kan. Meskipun ekstremitas atas juga tidak di ini ya, tidak di apa namanya, tidak di skip untuk latihannya, nah, tapi mungkin dia akan lebih dominan ke ekstremitas bawah. Nah, berikut adalah misalkan ketika kita mau memberikan latihan resisten untuk program pencegahan cedera olahraga di cabur jogging atau maraton. Nah, ini adalah teknik-teknik yang bisa kita gunakan berikut dengan dosis latihannya. Misalkan pull down
apa namanya 2 set, kemudian repetisinya 8 sampai 12 kali dan juga rest intervalnya sekitar 20 sampai 30 detik sampai ke latihan yang selanjutnya. Yang perlu diingat bahwa semua latihan resisten, baik tadi mungkin yang tadi level ya, yang untuk benar-benar pemula, itu semua harus diawali dengan apa namanya pemanasan gitu. Semua harus diawali dengan pemanasan dan akhirnya pun di akhir tetap harus apa namanya uh, ada cooling down gitu ya. Nah, di bawah itu sudah disebutkan gitu ya bahwa memang latihan yang diuntukkan untuk cabur jogging ini sudah harus yang level advance gitu ya, yang lanjutan. Yang mana kalau misalkan dia cabur jogging, berarti kan dia yang melakukan ini atlet. Seorang atlet pasti kan dia harusnya sudah terlatih gitu ya, secara fisiknya, sehingga memang latihan yang diberikan pun lebih banyak dibandingkan dengan yang tadi level 1 maupun yang level 2. Begitu juga dengan misalkan kita mau melatih yang misalkan di cabang olahraga sepak bola, basket, itu semua nanti ada gitu. Nanti tinggal dilihat saja untuk teknik-teknik apa saja sih yang bisa digunakan di masing-masing cabur yang sudah disesuaikan gitu ya pastinya dengan komponen fisik apa aja sih yang harus mereka miliki gitu. Nah, kemudian selain dari olahraga, tadi kan ada beberapa kondisi patologis gitu ya, yang memang bisa atau sering kita berikan apa namanya resistance training ini. Contohnya misalkan nih isu, misalkan ini pada cedera olahraga yang terjadi pada region nih, gitu ya, apa pada nih. Nah, di mana ada beberapa guideline nih, memang ketika kita mau memberikan latihan resisten pada area nih itu yang harus diperhatikan gitu ya, misalkan selalu arahkan lutut dan kaki ke arah yang sama, kemudian nanti jangan sampai terjadi gerakan yang membuat lutut itu berputar, kemudian juga jangan pernah melakukan ekstensi secara maksimal dan lainnya yang pastinya juga nantinya harus disesuaikan juga di apa kondisikan juga dengan apa namanya kasus yang dialami oleh atlet-atlet kalian. Nah, misalkan contohnya ini, apa namanya ketika kalian mau memberikan program latihan resisten gitu ya pada pas rehabilitasi pasca cedera misalkan sudah di level 3 gitu ya, di fase ketiga kalian bisa memberikan misalkan squat, forward lunges, leg curl ataupun pelvic lift. Yang mana nanti bisa kita lihat ya caranya itu seperti apa saja, gambar-gambarnya nanti ada gitu ya. Nah, ini bisa kita berikan misalkan squat dengan apa namanya total setnya 2 sampai 3 set, repetisinya 8 sampai 12 dengan rest intervalnya 30 sampai 40 detik. Nah, kalau misalkan yang shoulder issue, misalkan contohnya shoulder impingement. Nah, ini juga bisa kita berikan ketika memang kondisi mereka itu sudah apa harus ditingkatkan lagi kekuatan ototnya dengan pemilihan tekniknya mulai dari reverse fly sampai ke pull down gitu ya. Nanti bisa kita sesuaikan. Begitu juga dengan apa kalau misalkan kondisi patologis yang misalkan seperti artritis, yang penyakit-penyakit degeneratif, nanti bisa kita sesuaikan juga. Misalkan contohnya kalau misalkan artritis di sini kan terbagi jadi dua ya. Artritis kan bisa terjadi pada ekstremitas atas atau ekstremitas bawah gitu. Kalau misalkan yang atas ya misalkan kita menggunakan pull down, horizontal chest press, reverse fly sama frontal raise sama horizontal tricep extension. Tapi kalau memang ternyata artritisnya itu misalkan di artritis, kita misalkan bisa pakai bicep curl, kemudian gas pedal, kemudian leg press. Itu nanti bisa kita sesuaikan dari apa namanya anggota mana, bagian mana sih yang mengalami artritis. Nah, tidak hanya artritis, tapi juga misalkan pada lower back pain, itu juga bisa kita berikan program-program latihan ini. Nah, berikut ketika kita mau melakukan suatu latihan resisten atau latihan beban, kita kan pasti kan harus memperkirakan terkait 1RM ini. Yang mana sebenarnya kalau untuk 1RM ini lebih kita perhatikan apa namanya terutama ketika kita menggunakan tahanan eksternal berupa misalkan dumbbell gitu yang terukur gitu berapa kilonya gitu yang mana misalkan contohnya kalian mau meningkatkan kekuatannya ya berarti untuk
intensitas dari 1RM yang kita gunakan adalah 90 sampai 100% dengan repetisi 1 sampai 4 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata yang mau ditingkatkan ini adalah endurance-nya gitu, endurance-nya ya berarti yang kita gunakan adalah 30 sampai 65% gitu dari 1RM, tapi dengan repetisi yang lebih banyak gitu ya. Yang kita tingkatkan adalah repetisinya, kemudian seriesnya gitu. Nah, setiap tujuan ini dia berbeda-beda untuk dosis ataupun intensitas dari penggunaan 1RM-nya. Yang mungkin ini nanti kalian yang sudah apa namanya sedang gitu ya menyusun proposal penelitian, apalagi mungkin yang dia ada hubungannya dengan latihan beban atau penggunaan dosis 1RM, mungkin ini masih bisa diingat kembali gitu. Jadi jangan sampai program latihan yang mau kita berikan pada calon responden kita atau pasien kita ini tidak sesuai. Kita mau meningkatkan massa ototnya, tapi misalkan intensitas yang digunakan misalkan hanya 50% gitu. Nanti ya nggak mau dia latihan berapa bulan pun ya nggak akan terjadi peningkatan dari massa otot karena ya memang dosisnya kurang gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk apa namanya resisten training ini. Mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan.